Ini tentu akan menjadi tekanan untuk pelatih baru nanti kalau semisalkan hasilnya di pertandingan pertama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian memang bahkan seperti itu. Bahkan sekarang tekanannya bukan ke pelatih yang baru, tapi ke Erick Thohir. Hey, kembali lagi di channel Amblem TV, channel kesayangan kita semua, channel yang akan membahas berita terupdate persepak bolaan Indonesia. Masih di pembahasan berita yang sangat panas, yaitu tentang pemecatan Coach Sintayong. Dan untuk sekarang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu pengganti pelatih Coach Sintayong yang dikabarkan downgrade. Siapa dia? Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Langsung saja ke berita pertamanya, ada apa? Saksikan. Bukan hanya Garuda fans aja yang berkomentar, anak dari Coach Sintayong juga berkomentar atas pemecatan ayahnya. Shin Jae-won berkomentar apa yang terjadi. Dia telah menempatkan Indonesia pada tahap ini dan ini adalah bagaimana Anda memperlakukannya. Good job PSSI. Kalian akan menyesal atas keputusan kalian. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun ini. Tak hanya itu, asisten bahasa Coach Sintayong yaitu JJ juga menyuarakan pendapatnya atas kepergian Coach Sintayong melalui akun TikToknya. Ternyata hidup lebih nyaman kalau kita nggak banyak bercerita. Gak ada yang harus tahu apa yang aku rasain. Gak ada yang tahu sesakit apa yang lagi aku tahan. Gak ada yang tahu sekacau apa pikiranku saat ini. Banyak yang aku sembunyikan biar keadaan bisa baik-baik aja. Tak hanya itu, Bung Harpa juga membocorkan salah satu alasan Erick Thohir memecat Coach Sintayong. Keputusan ini berlaku as soon as possible, dan untuk penggantinya, untuk alasannya tentunya ini seperti yang sudah kita dengar belakangan juga, ini terkait dengan dinamika yang berkembang di ruang ganti, terutama selepas lawan Bahrain. Karena tadi Pak Erick Thohir mengatakan we've been discuss this many months before. Many months itu berarti lebih dari 2 bulan. Kalau kita beranjak sekarang itu awal Januari, itu berarti September atau bahkan Oktober. Antara itu, dan ini matching dengan isu yang beredar ada friksi antara pemain diaspora, pemain keturunan yang tidak puas dengan strategi Sintayong dan kemudian mengajak ketemu Sintayong dan untuk membicarakan soal taktik. Dan di situ menurut informasi yang beredar, ini gua buka karena sudah gamblang ya, ada perpecahan, ada ketidakpuasan, dan akhirnya pertemuan itu digelar dan Sintayong tersinggung, sehingga ada dinamika di mana lawan China line up-nya seperti yang kita tahu semua, Sandy Walsh dicadangin, kemudian Tom Hai dicadangin, kemudian Kapten Sijai dicopot, dan bahkan Eleanor nggak masuk line up. Dan kekalahan dari China berlanjut ke Jepang, ini membuat akhirnya federasi mungkin berpikir untuk mencari solusi atas gap masalah ini ya. Tentunya opsi datang untuk mencari pelatih yang punya filosofi sama dari para pemain diaspora tersebut ya. Entah Pernyataan Bung Harpa pun juga selaras dengan pernyataan Mark Klok. Dia curhat saat dilatih oleh Coach Sintayong. Saya tidak punya hati sakit tentang apapun kepada dia, tapi cuma mau kasih good luck, dan semoga ini keputusan terbaik buat sepak bola Indonesia. Itu yang penting. Mungkin yang saya belajar dari momen itu, speed of the game, keputusan dengan bola, one touch play, turning pass, dan langsung gerak untuk third man. Mungkin ini adalah hal yang teknis saya belajar di tim nasional. Tapi saya juga belajar hal yang tidak baik yang saya membawa buat karir saya ke depannya.
dan ya saya pikir itu Apa yang tidak baik itu dari Sintayong apa? mungkin dari momentum, dari komunikasi, dari bicaraan, dari pilihan. Saya pikir di sepak bola sekarang kita semua punya mungkin pemain dengan kualitas, tapi apa yang paling bagus ada juga man management untuk bicara dengan orang, untuk kasih kepercaya diri kepada orang, untuk membawa atmosfernya selalu baik, dan mungkin ini saya lihat waktu itu kurang. Sebelum kita lanjut ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Kita lanjut lagi. Breaking news, dikabarkan Patrick Kluivert selangkah lagi melatih timnas Indonesia. Tetapi banyak yang janggal atas pemilihan pemain itu. Bagaimana tidak, Erick Thohir menyatakan kronologi terpilihnya pelatih baru timnas Indonesia. Yang pertama diseleksi saat Hari Raya Natal. Yang kedua, 3 pelatih diundang, hanya 1 yang hadir interview. Dan dikabarkan yang hadir itu adalah Patrick Kluivert. Masa iya sih Pak Erick Thohir memilih pelatih hanya dari keseriusan dia datang tepat waktu? Apalagi perjanjian pertemuan itu di saat Hari Raya Natal. Apa Pak Erick Thohir juga tidak melihat dari aspek track recordnya? Apalagi track record Patrick Kluivert sangat jadi perhatian netizen Indonesia karena track recordnya yang sangat buruk. Dan belum juga melatih, tagar Kluivert out sangat ramai di media sosial X oleh netizen Indonesia. Ini tandanya netizen Indonesia ataupun Garuda fans tidak setuju dilatih oleh Kluivert. Inilah track record Kluivert selama melatih Jong Twente. Kluivert sukses membawa Jong Twente meraih gelar juara di Liga Cadangan Belanda. Prestasi ini menjadi bukti awal kemampuannya dalam mengembangkan pemain muda. Timnas Belanda, ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda di bawah asuhan Louis van Gaal. Bersama timnas, Kluivert turut serta dalam Piala Dunia 2014 dan meraih peringkat ketiga. Saat melatih kepala Curaçao, Kluivert juga sempat menjabat sebagai pelatih kepala timnas tersebut. Dan prestasinya adalah membawa timnas Curaçao ke round 2 kualifikasi Piala Dunia. Kluivert juga sempat bertemu Bahrain dan takluk 4-0. Waduh, ini track record yang sangat buruk. Dan yang terakhir, Adana Demirspor Liga Turki. Sebelum dirumorkan menjadi pelatih timnas Indonesia, ia sempat menjadi pelatih klub Liga Turki Adana. Di sini ia mencetak rekor 8 kali menang, 6 kali imbang dan 6 kali kekalahan, lalu dipecat oleh klub tersebut. Inilah statistik Patrick Kluivert. Gimana tanggapan kalian? Tak hanya sampai di situ, Patrick Kluivert juga diduga mempunyai hutang miliaran rupiah kepada geng di Belanda atas permainan judinya. Negara lagi berantas kasus judi, malah datengin pelatih yang pernah punya utang judi. Waduh, makin gawat nih. Tetapi ada kabar baiknya. Menurut agen Kluivert belum tanda tangan, baru hanya sebatas pembicaraan saja. Ini kesempatan kita semua agar berpikir ulang, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mimin pribadi nggak mau dilatih oleh mantan penjudi, apalagi track recordnya sangat buruk. Dan Mimin menyuarakan Kluivert out yang lagi trending di media sosial X. Alasan Mimin sangat sederhana, walaupun ia STY harus out, penggantinya juga harus lebih baik dari Sintayong. Tak hanya itu, media Curaçao, bekas negara yang dilatih oleh Patrick Kluivert, juga berkomentar dalam hal perekrutan dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada tahun 2015 hanya bergabung karena dia adalah manajernya, namun taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan para pemain kami tampak kebingungan dan kami hanya bisa menang tipis melawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi profesional. Tutur media Curaçao Football News. Wala. Bagaimana menurut kalian tentang hal
hal ini. Dan kabar terakhir, inilah momen La Grande Indonesia membentangkan spanduk history marker Sintayong, Persib pembuat sejarah. Terima kasih Coach Sintayong, engkau datang sebagai pemenang dan pergi sebagai pahlawan. Sukses selalu Coach Sintayong. Cukup sekian kabar timnas hari ini. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye.